seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu betul-betul akan masuk ke dalam surga. Namun Nabi sudah memberikan informasi dalam hadis Bukhari, Muslim. Beliau katakan ada keterkaitan masuk surga dan tidak masuk surga itu dengan kehendak umat sendiri. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi yang mengatakan, sungguh seluruh umatku ini muslimun akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali kalau memang dia nggak mau. Kecuali kalau memang dia tidak mau masuk surga. Para sahabat bingung. Kenapa bingung? Bidadari-bidadari yang cantik, istana-istana yang megah, kebun-kebun yang indah, buah-buah yang melimpah, kehidupan yang abadi, tidak ada kematian di dalamnya. Ternyata masih juga ada yang nggak mau masuk surga. Ini gimana ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Qila man ya'ba ya Rasulullah. Kan itu beliau ditanya oleh para sahabat, yang nggak mau masuk surga siapa ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi nggak jawab person, Nabi nggak jawab kelompok-kelompok, tapi Nabi menjawab amalan perbuatan. Man ata'ani, siapa yang taat sama saya, dakhalal jannah. Itulah umat yang pengen masuk surga. Wa man asani, tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad ya'ba, itu orang yang emang nggak mau masuk surga. Mau masuk surga tapi nggak mau taat. Nabi menjanjikan surga tapi nggak mau taat kepada nabinya. Lo mau surga yang mana kalau begitu? Fir'aun diazab gara-gara apa? Nggak mau taat sama Rasul. Sekarang umat Muhammad SAW nggak mau taat sama Rasul tapi pengennya masuk ke dalam surga. Ini surga yang mana yang mau dimasukin? Surga itu tidak akan pernah dimasukin kecuali setelah seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendapatkan rahmat dari Allah pasti dia beramal. Karena itu tidaklah surga disebutkan kecuali diiringi dengan amalan. Tidak ada surga dengan sendirinya, pasti ada amalan. Memang Nabi SAW pernah berucap, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amali. Tidaklah salah seorang masuk ke dalam surga disebabkan semata amalannya. Nggak ada. Jadi bukan amalan kalian yang masukkan kalian ke dalam surga dengan sendirinya. Para sahabat komentar, wala anta ya Rasulullah. Kalau begitu Anda juga sama. Anda nggak masuk surga disebabkan karena amalan Anda. Wala ana. Beliau menjawab, iya, saya juga sama. Illa yataqaddamani Allah, kecuali Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi rahmat Allah ketika Allah sambung kepada hambanya, maka hamba tersebut otomatis akan beramal. Karena itu di dalam Quran selalu surga itu diiringi dengan amal. Kenapa kok Nabi SAW mengatakan salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga semata dengan amalannya? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan kita semata tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga, supaya kita nggak takjub dengan amal-amal perbuatan. Saya tuh imam, saya tuh khatib, saya tuh ustaz, saya tuh dermawan, saya tuh muhsinin, saya tuh memberikan sumbangsi kepada Islam. Mas, belum tentu emas masuk ke dalam surga. Loh kenapa? Takjub. Kan gitu. Orang masuk surga bukan sekedar amal, tapi rahmat Allah yang masuk ke dalam hatinya. Bukankah nggak takjub itu merupakan amal? Bukankah nggak sombong itu juga amal? Kenapa kamu sombong dengan amalan yang kau perbuat? Berarti kau tidak beramal kalau begitu. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah mengatakan tentang surga itu diambil dengan cara diperebutkan, dengan cara diperlombakan. Jadi bukan surga itu cuma sekedar diangan-angan, bukan, tapi dikejar, tapi dicari, melainkan dia harus diburu. Bukan cuma sekedar nunggu rahmat Allah kapan mampir, tidak, rahmat Allah itu disambut. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Sabiqu, tuh buruan kata Allah. Ayo berlombalah kalian. Kalau kita kan tidak, urusan rumah, urusan dunia kita berlomba, tetangga bikin ini, kita juga bikin itu. Tetangga pasang keramik baru, kita pasang granit. Itu namanya perlombaan duniawi. Tetangga ganti mobil, wah kita juga harus upgrade, ganti mobil. Itu namanya perlombaan duniawi. Padahal yang disyariatkan oleh Allah, kita berlomba itu akhirat. Tetangga ngasih semen buat masjid renovasi 10 sak, saya 20. Loh kenapa? Saya pengen masuk surga, kan gitu harusnya. Dia ngasih uang 1 juta, waduh, saya nabung dulu deh. Kenapa? Dia bisa 1 juta, padahal kerjaannya kayak gitu. Saya 1,5 juta. Harusnya kan berlomba seperti itu, seperti perlombaan Abu Bakar dengan Umar. Umar bawa separoh, Abu Bakar bawa sekarung. Kenapa seperti itu? Perebutan surga. Pengen menjadi orang yang pertama atau bahkan surga memanggil dia. Itu yang diharapkan. Dan Abu Bakar telah mendapatkannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Allah menyebutkan surga selalu dengan amal. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين Jaza'an bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka jauh daripada ranjang-ranjang yang empuk. Artinya mereka tidur, tapi ada waktunya mereka bangun. Ini terjadi pada sepertiga malam terakhir. Di saat manusia tidur, dia enggak. Apa yang dilakukan? Bukan megang remote, nonton bola, bukan. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dia berdoa, beribadah kepada Tuhannya. Khaufan, takut kalau amalannya nggak diterima. Takut kalau dosanya nggak diampuni. Karena itu minta ampunan, minta rahmat. Khaufan wa tama'a. Takut surga, toma' kepada, atau takut neraka, dan toma' terhadap surga. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Mereka licinkan perjalanan mereka untuk meraih rahmat Allah dan supaya tidak masuk ke dalam neraka Allah dengan duit. Duitnya dikasih kepada siapa? Fakir miskin, kepada dakwah, kepada masjid. Dia perlicin jalannya untuk segera bisa masuk ke dalam surga. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ. Tidak ada satu jiwa pun apa yang sedang disembunyikan, apa yang telah disembunyikan oleh Allah min qurrati a'yun, berupa bidadari-bidadari yang indah dan juga surga yang menyejukkan pandangan-pandangan mereka. Jaza'an bima kanu ya'malun. Surga adalah balasan dari apa? Bima kanu ya'malun, dari apa yang sudah mereka amalkan. Betul, surga itu diraih dengan amal soleh. Amal soleh tidak akan pernah bisa diamalkan kecuali seorang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.